Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Larasati Sekar Soeharto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang sosiologi hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan sosiologi hukum, seperti hukum dan kekuatan sosial, hukum responsif, hukum dan politik dalam penyelesaian konflik, stratifikasi sosial, dan penyuluhan serta bantuan hukum. Nah, yang pertama yang saya bahas adalah hukum dan kekuatan sosial. Di dalam masyarakat tentu ada kekuatan-kekuatan sosial yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Dan tujuan-tujuan ini ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Macam-macam dari kekuatan sosial sendiri ada 4, yaitu kekuatan uang, kekuatan politik, kekuatan massa, dan kekuatan teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pengaruh kekuatan politik dalam proses pembentukan hukum. Ilmu politik sendiri adalah merupakan suatu kekuatan sosial politik yang diartikan sama dengan partai politik, berbeda dengan kepentingan dan gerakan sosial yang lainnya. Partai politik sendiri adalah organisasi dari aktivitas politik atau kelompok yang secara terorganisasi bertujuan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan, serta menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan mereka. Nah, selanjutnya ada yang namanya peranan politik dalam pembentukan hukum. Menurut Daniel Eslav yang merupakan American Political Scientist, dia mengemukakan bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik dan bahwa tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi sosial, dan seterusnya. Nah, dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik, peranan kekuatan politik yang duduk di dalam institusi politik ini sangat menentukan, karena institusi secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum. Nah, karena institusi politik hanyalah alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik, maka kekuatan-kekuatan politik itu dapat dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal atau institusi politik. Dalam hal ini, dalam struktur kekuasaan negara itu seperti presiden, DPR, dan lembaga-lembaga lainnya. Sisi yang kedua ada sisi kekuatan politik infrastruktur. Ini seperti partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya, organisasi profesi, dan lain-lain. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan kekuatan politik ini dapat disimpulkan dengan melihat proses pembentukan produk hukum yang lahir dari pengaruh kekuatan politik itu sendiri. Selanjutnya, kekuatan uang. Kita ambil contoh sederhananya pada saat pemilu. Saat pemilu sudah pasti ada yang namanya money politik. Nah, money politik ini digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari si partai politik ini. Nah, selanjutnya ada kekuatan massa. Kekuatan massa kita ambil contohnya pada saat Mei tahun 1998, yang mana ada demonstrasi besar-besaran dari kalangan mahasiswa dengan tujuan untuk menurunkan Presiden Soeharto, karena pada saat itu ada terjadinya krisis moneter dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir ada kekuatan teknologi. Kekuatan teknologi ini seperti pembuatan nuklir. Nuklir ini dibuat sebagai senjata oleh negara tertentu. Setelah hukum dan kekuatan sosial, ada juga yang namanya stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat pada berbagai kelas secara bertingkat. Selanjutnya ada yang namanya dasar stratifikasi sosial. Yang pertama itu ada dasar kekayaan. Dalam artian, barang siapa yang mempunyai kekayaan yang lebih seperti rumah yang mewah, pakaian-pakaian yang mahal, atau mobil-mobil yang banyak dan sebagainya, itu mereka berarti akan masuk ke dalam golongan-golongan masyarakat kalangan atas. Yang selanjutnya ada dasar kekuasaan dan wewenang. Di sini yang dimaksudkan adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang besar. Itu berarti dia juga akan masuk ke dalam golongan masyarakat kalangan atas.
Dan selanjutnya ada yang namanya dasar kehormatan. Biasanya mereka-mereka ini adalah golongan-golongan tua yang pernah berjasa di masa lampau dan terakhir ada dasar ukuran ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini harusnya menjadi dasar ukuran yang sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya sekarang, orang-orang itu mengukur seseorang dari gelar kesarjanaannya, bukan semata-mata dari ilmu pengetahuan dari salah satu individu tersebut, dari salah satu orang tersebut, tapi mereka melihat dari gelarnya. Itu sangat disayangkan sebenarnya. Selanjutnya bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama ada yang namanya sistem kasta. Sistem kasta ini adalah sebuah sistem di mana orang yang telah dilahirkan di dalam satu sosial mereka, maka akan terus menetap di dalam golongan tersebut. Dalam artian sistem kasta ini lebih menjunjung kepercayaan, nasib, suratan takdir, serta kehendak ilahi daripada memberikan kebebasan individu. Seperti contohnya pada masyarakat yang memeluk agama Hindu di India contohnya. Mereka itu sangat diharapkan untuk bekerja ataupun menikah dengan orang yang masih berada dalam satu sosial yang sama, masih di dalam sistem kasta yang sama seperti itu. Yang kedua ada sistem kelas. Sistem kelas ini adalah sekelompok orang yang berada di dalam status yang sama dengan faktor penentunya adalah seperti kekayaan, pendapatan, pendidikan, serta pekerjaan. Berbeda dengan sistem kasta, sistem kelas ini lebih memberikan kebebasan kepada individunya. Bisa juga disebut dengan sistem yang terbuka, karena mereka mengukur atau di sini setiap individunya bebas meraih tingkat pendidikan atau pekerjaan yang berbeda dari orang tuanya atau generasi-generasi sebelumnya. Seperti itu. Contohnya pada pernikahan eksogami. Pernikahan ini seorang pria dan wanita dibebaskan memilih pasangannya di luar dari status sosial mereka. Karena pernikahan yang mereka jalani ini semata-mata didasarkan atas nama cinta dan kecocokan, bukan karena status sosial. Dan yang terakhir ada sistem meritokrasi. Nah, sistem meritokrasi ini merupakan sistem yang dilatar belakangi dengan keyakinan bahwa stratifikasi sosial sendiri ini semata-mata ditentukan dengan adanya usaha dan jasa pribadi. Nah, tingkat usaha yang tinggi akan mengarahkan seorang individu dalam posisi sosial yang tinggi. Misalnya orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi atau meraih pekerjaan atau pendapatan yang lebih tinggi, otomatis dia akan berada di kalangan atas. Selanjutnya, hukum dan politik dalam penyelesaian konflik. Menurut Profesor Dr. Fathur Rahman MA, beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada 6 hal yang bisa melatar belakangi terjadinya konflik yang terjadi di suatu tempat. Nah, 6 hal tersebut yakni kepentingan yang sama di antara beberapa pihak, perebutan sumber daya yang terbatas, kategori atau identitas yang berbeda, prasangka atau diskriminasi, dan ketidakjelasan aturan atau ketidakadilan. Nah, konflik yang terjadi dapat dikatakan karena kepentingan beberapa oknum atau pihak yang memang bertujuan untuk mengambil untung dari konflik tersebut. Biasanya dalam konflik yang sering dihembuskan adalah hal-hal yang berbau suku, agama, ras, dan antar golongan, karena hal-hal tersebut sangat mudah untuk diadu domba. Nah, berbicara mengenai peran hukum dalam menyelesaikan konflik sosial akan merujuk pada hubungan fungsi hukum dalam masyarakat, konflik dan perubahan sosial, dan penegak hukum di Indonesia. Yang pertama, fungsi hukum dalam masyarakat. Nah, ada 2 fungsi. Yang pertama, hukum sebagai kaidah sosial, karena di dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Nah, selain hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat juga dipedomani moral manusia itu sendiri, yang diatur pula oleh agama, kaidah susila, kaidah kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial ini terdapat jalinan hubungan yang erat satu sama lain yang dapat memperkuat yang lainnya. Selanjutnya, hukum sebagai pengendali sosial. Nah, pengendalian sosial ini dapat berupa badan-badan institusional dan juga kekuatan-kekuatan non-institusional.
Seperti itu. Yang selanjutnya ada konflik dan perubahan sosial. Timbulnya konflik adalah berangkat dari kondisi struktur masyarakat tersebut. Nah, fenomena ini sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Dari sudut manapun kita melihat konflik, bahwa konflik itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Nah, selanjutnya berbicara tentang penegak hukum berarti berbicara juga antara lawyer dan yuris, yang mana mereka menempati pada posisi strategis dalam penegakan supremasi hukum. Nah, konsep hukum atas penegakan supremasi hukum yang diolah oleh negara ternyata belumlah menjadi sesuatu yang sempurna dalam implikasinya, walaupun telah diakui bahwa secara garis besar sudah memenuhi kerangka idealnya. Tahap-tahap penyelesaian konflik, ada beberapa tahap yang sering dipakai. Nah, yang pertama konsiliasi. Nah, konsiliasi ini merupakan suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih paham guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Selanjutnya, mediasi. Mediasi ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan atau mengandalkan salah satu perantaranya, atau yang biasa kita dengar dengan mediator. Selanjutnya ada yang namanya hukum responsif, yaitu hukum sebagai suatu sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Hukum responsif ini sebenarnya merupakan tujuan dari realisme hukum. Adapun hukum responsif ini merupakan hukum yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dalam pandangan hukum ini, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar hukum formal atau prosedur hukum. Lebih jauh, hukum responsif ini menghendaki hukum yang bisa mengkomodir kebutuhan masyarakat dan bisa menanggapi fenomena yang ada di dalam masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat, dan yang paling penting adalah hukum tersebut bisa memberikan keadilan terhadap masyarakat. Produk hukum yang bersifat responsif, proses pembuatannya ini partisipatif, yaitu mengundang partisipasi atau keikutsertaan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Dan strategi pembangunan hukum responsif akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan sebagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada penyuluhan dan bantuan hukum. Penyuluhan hukum ini merupakan proses penyampaian informasi yang mengandung materi-materi hukum yang termasuk juga norma hukum atau perundang-undangan yang berlaku dengan maksud atau dengan tujuan untuk dipahami, dihayati, dan dimaknai oleh masyarakat-masyarakat sesuai dengan makna yang terkandung di dalam perundang-undangan atau informasi-informasi hukum tersebut. Dan juga agar terciptanya budaya hukum yang taat, tertib, patuh terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Dalam proses penyuluhan hukum ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada penyuluhan hukum, materi, sasaran, dan metode. Selain penyuluhan hukum, ada juga yang namanya bantuan hukum. Bantuan hukum ini adalah jasa hukum yang diberikan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang memerlukan bantuan hukum. Bantuan hukum ini merupakan pelayanan hukum atau legal service dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan pembelaan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa sebelum atau sesudah atau saat diprosesnya proses peradilan. Dalam bantuan hukum ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah orang yang menerima bantuan hukum ini adalah fakir miskin atau orang yang secara tidak langsung tidak mampu dalam hal ekonomi. Yang kedua, bantuan hukum ini diberikan baik di dalam maupun di luar proses peradilan. Yang ketiga, bantuan hukum ini diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara. Dan yang keempat, bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma. Adapun pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi hukum atau pemberi bantuan hukum harus juga memenuhi beberapa syarat. Yang pertama harus berbadan hukum, kedua harus terakreditasi, ketiga memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, keempat memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Nah,
Dalam memperoleh bantuan hukum ini, pemohon juga harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis berisi paling tidak identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai persoalan atau pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Kedua, harus menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara yang dimaksudkan. Dan yang terakhir, melampirkan surat keterangan ekonomi lemah atau tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat yang ada di sekitar tempat tinggal si pemohon ini. Nah, itulah tadi sedikit hal-hal yang berkaitan dengan sosiologi hukum. Semoga apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.